Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yayan Ansori Pernanda, NIM 190110003, Program Studi Teknologi Pendidikan Semester 3 Universitas Pendidikan Mandalika, Mataram. Baik, dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 Universitas Pendidikan Mandalika Mataram di SMA Negeri 1 Batulayar. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai video presentasi kali ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan video pembahasan presentasi pengenalan lapangan persekolahan 1 Universitas Pendidikan Mandalika tahun 2020, maka di sini saya akan menyampaikan beberapa sub pembahasan yang akan dibahas dalam video ini. Di antaranya adalah visi, misi dan SOTK sekolah, kultur sekolah, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan seremonial formal, dan yang terakhir adalah praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Baik, kita akan pertama memasuki bab 1, di mana kita akan membahas tentang visi, misi, dan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK, di mana visi dan misi dari SMA Negeri 1 Batulayar adalah beriman, berprestasi, berkarya, dan bersaing global. Adapun beberapa indikator visi dari SMA Negeri 1 Batulayar diantaranya adalah unggulan dalam bidang iman, takwa, dan akhlakul karimah, unggul dalam bidang prestasi akademik maupun non-akademik, dan yang terakhir adalah terwujudnya peserta didik yang mampu dalam bersaing global. Adapun misi SMA Negeri 1 Batulayar adalah penyelenggaraan pembelajaran kreatif, inovatif, partisipatif, serta menyenangkan bagi generasi bangsa berdasarkan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya. Adapun struktur organisasi dari SMA Negeri 1 Batulayar hampir sama dengan sekolah lainnya, di mana dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang berkoordinasi dengan badan peran serta masyarakat atau komite atau BPP yang dipimpin oleh ketua dan sekretaris. Selanjutnya, kepala sekolah di bawahnya berada wakil kepala sekolah yang berkomando langsung dengan koordinator TU. Wakil kepala sekolah juga berkoordinator dengan kepala laboratorium dan kepala perpustakaan, di mana kepala laboratorium memiliki beberapa karyawan, di antaranya penanggung jawab laboratorium fisika, penanggung jawab laboratorium biologi, penanggung jawab laboratorium kimia, dan penanggung jawab lab komputer. Sementara kepala perpustakaan memiliki karyawan yaitu pustakawan. Selanjutnya berkomando dengan 4 wakil kepala sekolah urusan pertama kurikulum, berikutnya ada urusan kesiswaan, selanjutnya adalah urusan sarana dan prasarana, dan yang terakhir adalah urusan hubungan masyarakat. Dan kemudian berkoordinasi terhadap guru mata pelajaran di setiap mata pelajaran, dan yang terakhir adalah peserta didik atau siswa. Berikutnya adalah deskripsi usaha atau implementasi sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. Dalam rangka mewujudkan setiap visi dan misi yang ada, SMA Negeri 1 Batulayar berusaha dengan cara sabar, di mana sabar di sini adalah untuk mengingatkan ke seluruh warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, staf, karyawan, kepegawaian, hingga ke peserta didik untuk bekerja sama dan bersama-sama membahu untuk mewujudkan visi dan misi itu, guna menciptakan SMA Negeri 1 Batulayar yang mampu bersaing secara global dan bisa membawa nama baik SMA Negeri 1 Batulayar tidak hanya di Kecamatan Batulayar, tapi bisa menembus hingga ke kasta nasional. Berikutnya adalah deskripsi usaha atau implementasi sekolah dalam mewujudkan SOTK.
sekolah dalam mewujudkan struktur organisasi tata kerja, maka seluruh staf, karyawan, dan kepegawaian dalam lingkungan SMA Negeri 1 Batu Layar menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab masing-masing yang ada dalam deskripsi personalia teknis kependidikan tahun pelajaran 2020 dan 2021 secara sadar dan penuh tanggung jawab agar bisa mengimplementasikan struktur organisasi tata kerja dengan baik serta mewujudkan SMA Negeri 1 Batu Layar yang unggul dalam bidang prestasi akademik dan non-akademik. Kemudian kita membahas tentang kultur sekolah, di mana yang pertama kita bahas adalah deskripsi kegiatan 3S, yaitu sapa, senyum, dan salam. Di dalam pergaulan lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Batu Layar, maka seluruh warga sekolah harus membiasakan melakukan 3S dalam berkomunikasi maupun berinteraksi di antara sesama peserta didik, sesama guru, ataupun antar peserta didik dan antar guru. Contoh kegiatan deskripsi 3S di mana peserta didik yang baru saja datang ke sekolah maka disambut oleh pihak guru dengan penuh senyum, sapa, dan salam guna mengikuti pembelajaran. Begitupun ketika di dalam kelas. Sebelum belajar, maka peserta didik memberi salam kepada guru, menyapa, dan memulai pelajaran dengan tersenyum. Ini semua untuk membiasakan seluruh warga sekolah untuk menerapkan 3S, yaitu sapa, senyum, dan salam selama berada di lingkungan SMA Negeri 1 Batu Layar. Deskripsi sekolah termasuk siswanya memiliki prestasi akademik dan bagaimana strategi sekolah dalam mencapai prestasi. Dalam prestasi akademik SMA Negeri 1 Batu Layar, sekolah terus melakukan persiapan secara rutin guna mempersiapkan peserta didik yang akan mengikuti perlombaan dalam bidang akademik agar nantinya dalam perlombaan bisa meraih hasil yang terbaik dan bisa membanggakan nama SMA Negeri 1 Batu Layar. Di antara prestasi akademik yang pernah diraih oleh SMA Negeri 1 Batu Layar diantaranya adalah Ki Agus Ardianto meraih juara 3 TIK tingkat Kabupaten Lombok Barat tahun 2016, Wiranti Larasati juara 3 Olimpiade Biologi tingkat Kabupaten Lombok Barat. Berikutnya adalah juara 2 Lomba Cerdas Cermat Kesehatan Gigi dan Mulut tingkat SMA MA se-Kecamatan Batu Layar dalam rangka HUT ke-63 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2008. Dan yang terakhir adalah juara 2 Lomba Karya Ilmiah Kesehatan Gigi dan Mulut tingkat SMA dan MA se-Kecamatan Batu Layar dalam rangka HUT ke-63 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2008. Berikutnya adalah hasil atau deskripsi sekolah memiliki prestasi non-akademik dan bagaimana strategi sekolah dalam mencapai prestasi tersebut. Dalam prestasi non-akademik, SMA Negeri 1 Batu Layar melakukan pembinaan secara rutin dalam rangka persiapan ketika akan mengikuti suatu kegiatan perlombaan. Dalam hal ini, SMA Negeri 1 Batu Layar tetap melakukan pembinaan dan pendampingan secara terjadwal dengan kegiatan ekstrakurikuler. Biasanya, kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di sore hari saat pihak SMA Negeri 1 Batu Layar sudah menyelesaikan kegiatan belajar mengajar di pagi hingga siang hari. Adapun beberapa prestasi non-akademik yang pernah diraih oleh SMA Negeri 1 Batu Layar diantaranya adalah juara 2 Tahfizul Quran MTQ siswa tingkat SMA Putra Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2006. Berikutnya adalah Rahmat Hidayat, juara 1 Badminton O2SN tingkat pelajar tahun 2018. Berikutnya adalah Muhammad Zaini, juara 1 Pencak Silat Open Turnamen tingkat internasional kategori kelas D Remaja Putra di Bali tahun 2019. Berikutnya adalah Helmi Yandi, juara 2 Pencak Silat Open Turnamen tingkat internasional kategori kelas D Remaja Putra di Bali tahun 2019. Berikutnya ada juara 3 Lomba Gerak Jalan Tepat Waktu tingkat SMA MA Putra dalam rangka HUT RI ke-70 tingkat Kecamatan Batu Layar tahun 2015. Dan yang terakhir adalah juara 3 Lomba Gerak Jalan Tepat Waktu tingkat SMA MA Putri dalam rangka HUT RI ke-70 tingkat Kecamatan Batu Layar tahun 2015.
Dalam rangka mendisiplinkan peserta didik dalam hal berpakaian, maka SMA Negeri 1 Batu Layar sebagai lembaga pendidikan formal juga memiliki peraturan penggunaan seragam sekolah yang harus dipatuhi oleh peserta didik sebagai kelengkapan wajib saat mengikuti kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Batu Layar. Di antaranya adalah Senin hingga Selasa menggunakan pakaian putih abu, Rabu hingga Kamis menggunakan baju khas SMA Negeri 1 Batu Layar, Jumat menggunakan baju Imtak SMA Negeri 1 Batu Layar, Sabtu menggunakan baju Pramuka SMA Negeri 1 Batu Layar, dan yang terakhir menggunakan pakaian olahraga SMA Negeri 1 Batu Layar pada saat jam olahraga. Deskripsi pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran administrasi atau komunikasi. Penggunaan teknologi informasi oleh SMA Negeri 1 Batu Layar sudah baik itu dalam proses pembelajaran, administrasi, atau komunikasi. Dalam proses pembelajaran, menggunakan LCD untuk proses pembelajaran dalam memudahkan penyampaian materi. Dalam administrasi, penggunaan komputer untuk memudahkan dalam penginputan data peserta didik maupun pegawai dan meminimalisir kesalahan yang terjadi. Dan untuk memudahkan komunikasi, sekolah menyediakan telepon untuk memudahkan komunikasi di lingkungan sekolah dan penyediaan WiFi untuk memudahkan komunikasi tugas di antara pegawai dan staf di lingkungan SMA Negeri 1 Batu Layar. Adapun TI, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran terutama dalam pembelajaran secara daring ini adalah yang pertama menggunakan Google Classroom, WhatsApp Group, email, dan YouTube. Adapun teknologi yang digunakan dalam pembelajaran oleh SMA Negeri 1 Batu Layar diantaranya adalah komputer, laptop, proyektor, dan LCD. Deskripsi hubungan sekolah dengan orang tua siswa dan komite sekolah. Dalam rangka menjalin komunikasi antara orang tua, peserta didik, dan komunikasi sekolah, dalam rangka memudahkan mengawasi perkembangan peserta didik, terutama pada saat penerapan pembelajaran jarak jauh sebagai antisipasi dari pandemi COVID-19, maka pihak sekolah melalui komite tetap melakukan komunikasi dengan pihak wali murid atau orang tua dalam memantau dan mengawasi perkembangan belajar peserta didik ketika menggunakan sistem pendidikan jarak jauh dan menggunakan sistem pendidikan secara daring ketika melakukan pembelajaran di rumah. Dengan ini, pihak sekolah tetap melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan peserta didik dan untuk memudahkan juga orang tua dalam mengetahui perkembangan peserta didik dalam mengikuti pendidikan jarak jauh secara daring. Deskripsi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dan solusinya. Adapun beberapa pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa di SMA Negeri 1 Batu Layar diantaranya adalah bolos, telat datang ke sekolah, dan tidak mengikuti pelajaran saat pergantian jam. Dalam rangka penegakan pengawasan dan pembinaan terhadap peraturan dan tata tertib sekolah yang dilakukan di SMA Negeri 1 Batu Layar oleh pihak sekolah melalui guru BK, maka pihak sekolah melakukan sosialisasi atau pemberitahuan kepada peserta didik mengenai peraturan dan tata tertib, baik itu melalui media cetak dengan cara mencetak peraturan dan tata tertib kemudian ditempel di lingkungan sekolah maupun melalui media sosial sekolah. Berikutnya adalah pendampingan, di mana guru mendampingi siswa agar tetap secara konsisten dan rutin melaksanakan peraturan dan tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Batu Layar. Selanjutnya adalah kegiatan pengawasan. Pengawasan di sini adalah bertujuan untuk mengawasi seluruh peserta didik apakah sudah menjalankan peraturan dan tata tertib sesuai dengan yang ada di lingkungan sekolah atau belum. Selanjutnya adalah penindakan. Penindakan di sini adalah bertujuan untuk menindak secara tegas atau mendisiplinkan secara tegas peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan. Ini berguna untuk mendisiplinkan peserta didik tersebut maupun peserta didik lainnya bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan pasti akan mendapatkan sebuah konsekuensi. Di antaranya penindakan tersebut yang pertama adalah penindakan secara lisan, di mana peserta didik yang melanggar tata tertib akan dipanggil oleh guru BK dan diberi arahan secara langsung.
Selanjutnya adalah peringatan secara tertulis, di mana jika peserta didik masih mengulangi kesalahan melanggar tata tertib, maka akan diberikan peringatan secara tertulis berupa pemanggilan terhadap dia peserta didik tersebut dan juga kepada wali murid atau orang tua peserta didik untuk diberi arahan. Dan selanjutnya yang terakhir adalah jika sudah tidak bisa dibina oleh pihak SMA Negeri 1 Batu Layar, maka dengan terpaksa peserta didik tersebut akan dikembalikan ke wali murid atau ke orang tua siswa. Adapun permasalahan non-akademik yang biasanya dialami oleh peserta didik adalah kurangnya minat dari peserta didik untuk mengikuti beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Batu Layar. Padahal, jika kita ketahui SMA Negeri 1 Batu Layar terutama dalam bidang non-akademik sudah cukup membanggakan dan bisa meraih prestasi, baik itu di tingkat kecamatan hingga ke tingkat internasional. Solusi yang harus dilakukan oleh SMA Negeri 1 Batu Layar adalah dengan menggencarkan promosi terhadap setiap ekstrakurikuler dengan memperlihatkan prestasi-prestasi yang pernah diraih, keuntungan dari prestasi yang pernah diraih, dan juga bisa membanggakan nama pribadi, orang tua, hingga ke lembaga yaitu SMA Negeri 1 Batu Layar. Pihak SMA Negeri 1 Batu Layar juga harus memberikan pengertian bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang positif bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minat yang dimiliki oleh peserta didik tersebut guna menciptakan peserta didik atau atlet-atlet yang mampu berprestasi baik itu di tingkat kecamatan hingga ke tingkat internasional. Jenis kegiatan dan deskripsi kegiatan kokurikuler, jadwal pembinaan dan pembina siswa. SMA Negeri 1 Batu Layar tetap melakukan kegiatan kokurikulernya dalam rangka pengembangan peserta didik. Kegiatan kokurikuler yang tetap dilaksanakan meski di tengah pandemi COVID-19 sebagai bentuk pendampingan pihak sekolah terhadap peserta didik. Namun, kegiatan kokurikuler yang dilakukan berupa latihan-latihan. Jadwalnya pun disesuaikan dengan jadwal pelajaran. Pembinanya ditunjuk oleh pihak sekolah dalam membina kegiatan kokurikuler. Di antara kegiatan kokurikuler yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Batu Layar diantaranya adalah praktik mata pelajaran kimia di lab kimia, praktik mata pelajaran fisika di lab fisika, praktik mata pelajaran biologi di lab biologi, praktik mata pelajaran TIK di lab TIK. Adapun beberapa jenis kegiatan dan deskripsi kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Batu Layar adalah kegiatan ekstrakurikuler biasanya dilakukan di sore hari saat jam pelajaran atau kegiatan belajar mengajar di lingkungan SMA Negeri 1 Batu Layar sudah selesai dilaksanakan. Adapun pembinaan dilakukan secara rutin dan terkoordinasi. Pembina pun ditunjuk oleh pihak sekolah untuk membina kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian, adapun beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang berada di SMA Negeri 1 Batu Layar diantaranya adalah silat, badminton, paskibraka, tilawah Quran, pramuka, gendang belik, dan kasidah. Peraturan dan tata tertib sekolah. Adapun peraturan dan tata tertib sekolah di SMA Negeri 1 Batu Layar adalah pelajaran dimulai pukul 7.30 WITA. Siswa sudah berada di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Pada hari Senin, siswa sudah harus hadir di sekolah pukul 7.00 untuk persiapan mengikuti upacara. Upacara bendera diikuti seluruh siswa. Siswa yang terlambat hadir tidak diperkenankan langsung masuk kelas sebelum mendapat izin tertulis dari guru BK atau piket. Pada jam pelajaran berlangsung, siswa tidak diperkenankan keluar meninggalkan kelas kecuali dengan alasan tertentu setelah mendapatkan izin dari guru mata pelajaran saat itu. Siswa yang berhalangan masuk wajib memberikan keterangan atau memberitahukan kepada pihak sekolah secara tertulis oleh orang tua atau wali atau surat keterangan dokter bagi siswa yang sakit. Siswa wajib berpakaian sesuai dengan ketentuan sekolah
Siswa wajib berpakaian sopan dan rapi. Siswa wajib menunjukkan sikap saling hormat, menghormati, berkata sopan, jujur, dan berakhlak terpuji. Siswa wajib mengikuti kegiatan yang telah diprogramkan oleh sekolah seperti sholat zuhur berjamaah dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Siswa wajib menjaga dan menjunjung tinggi nama baik sekolah. Adapun beberapa deskripsi sekolah dalam mengimplementasikan peraturan dan tata tertib adalah: dalam pengimplementasiannya, peraturan dan tata tertib oleh SMA Negeri 1 Batu Layar tetap melakukan sosialisasi kepada peserta didik mengenai peraturan dan tata tertib yang berlaku, di samping melakukan pengawasan dan pendampingan secara rutin oleh pihak SMA Negeri 1 Batu Layar guna memastikan peserta didik menjalankan setiap peraturan dan tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Batu Layar. Kegiatan seremonial formal. Adapun beberapa jenis kegiatan seremonial formal yang dilakukan secara rutin adalah acara Maulid Nabi, Hari Raya Idul Adha dan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik, kegiatan perayaan hari-hari besar nasional, kegiatan apel dan pengarahan oleh kepala sekolah, pengarahan yang disampaikan oleh kepala sekolah dan koordinator lapangan sebelum pelaksanaan PLP 1, briefing atau rapat yang dilakukan oleh pihak sekolah guna mengevaluasi kinerja dalam kurun waktu tertentu. Adapun deskripsi kegiatan seremonial di sekolah. Pihak sekolah yaitu SMA Negeri 1 Batu Layar secara rutin tetap mengadakan kegiatan seremonial formal, namun tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Hal ini dimaksudkan agar seluruh warga sekolah dapat menumbuhkan budi pekerti dan karakter bangsa, di mana ini penting untuk menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, dan juga menyiapkan peserta didik agar nanti setelah lulus mampu beradaptasi di lingkungan masyarakat. Kemudian karakter bangsa yang dimaksud di sini adalah kerjasama, di mana setelah nantinya peserta didik lulus dari SMA Negeri 1 Batu Layar diharapkan dapat mampu bekerja sama dengan baik di lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah etos kerja atau kemauan kerja yang tinggi. Kemudian adalah patriotisme atau nilai-nilai patriotik yang ada pada pahlawan masa lalu harus ditanamkan pada diri peserta didik guna menciptakan peserta didik yang lebih baik lagi. Kegiatan seremonial formal. Adapun beberapa jenis kegiatan seremonial formal yang dilakukan secara rutin adalah acara Maulid Nabi, Hari Raya Idul Adha dan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik, kegiatan perayaan hari-hari besar nasional, kegiatan apel dan pengarahan oleh kepala sekolah, pengarahan yang disampaikan oleh kepala sekolah dan koordinator lapangan sebelum pelaksanaan PLP 1, briefing atau rapat yang dilakukan oleh pihak sekolah guna mengevaluasi kinerja dalam kurun waktu tertentu. Secara umum, kegiatan praktik pembiasaan positif dan kebiasaan positif yang dilakukan pihak sekolah sudah berjalan dengan baik. Hanya saja memerlukan pengawasan dan pendampingan yang lebih sering untuk memastikan dan menyadarkan warga sekolah bahwa pembiasaan dan kebiasaan positif ini penting untuk dilakukan guna menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Di samping itu, kegiatan pembiasaan dan kebiasaan positif ini juga dimaksudkan untuk menyiapkan peserta didik, di mana setelah lulus nanti, peserta didik diharapkan mampu tetap melakukan pembiasaan dan kebiasaan positif di lingkungan masyarakat, guna peserta didik tersebut bisa bekerja sama di lingkungan masyarakat dan juga bisa bercampur baur dengan masyarakat dengan baik dan juga bisa membawa dampak positif bagi dirinya sendiri maupun orang lain dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik, sekian presentasi dari video saya mengenai pengenalan lapangan persekolahan 1 Universitas Pendidikan Mandalika di SMA Negeri 1 Batu Layar. Akhir kata, apabila ada kata-kata maupun gerakan yang tidak sesuai dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.